Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Apa Anane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong Iparto Gombong Heri Sapalas dari Apa Anane. Nah, sedulur Apa Anane kabeh, kemarin kan kita habis ngerasain si Kang Heri ya. Nah, alhamdulillah sekarang ternyata Kang Heri sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. lagian ngapain dirasan? Lagian sebulan kemana? Coba. Nah kan wis ke tempat nikah. Udah ke rumah, tapi yang nggak jelas, udah bikin nggak jelas. Sebulan ngilang dari para subscribernya Apa Anane gitu. Itu kan istirahat. Nah, itu dia. Jadi kena kebijakan PSBB juga nih. Iya. Jelas. Nah, gini Kang, biar clear ya. Ya clear. Biar clear, ini sebetulnya status sampean itu kemarin itu gimana dan sekarang gimana? Masalah Mulat lo. Udah tua. Udah pakai ngedeng. kena juga. Kan kenal sama Om Inyong dari tahun 99. Masa masih kena juga. Iya, tapi kan sekarang udah usianya udah nggak refleksnya itu juga nggak tahu, udah kurang. Ya kan. Takutnya kepleset beneran. Tanda nih kok. Mas Masih itu kaget-kaget. Apaan? Ya kayak Kang. Jadi kan kemarin kita sebulan jadi produksinya juga kita untuk konten Apa Anane kan agak terhambat Iya. karena terus terang ide-ide kreatif kita kan selalu diskus bertiga. Iya. Apa yang mau kita eksekusi. Terus terang saya itu mentok. Kemarin itu otak saya bebal. Jadi gimana ya? Ya kalau mentok itu bisa juga disingkirin. Mentoknya apa? Mentok ke depan, ya dibuka. Mentok ke mana? Nah itu dia. Jadi kita tuh ragu mau membuat apa namanya kreativitas yang bagaimana karena kita kurang diskusinya, kurang klop gitu. Kalau semuanya bertiga kan enak tuh. Berantem untuk mencari yang terbaik kan enak tuh. Akhirnya kan bagus gitu. Ya masalahnya kan saya dari mana nih ngomongnya nih? Dari mana? Dari kemarin sebulan Yang waktu dikerokin sampean itu. terakhir ketemu kan minta dikerokin karena anget. Tanggal Imam. 1 kayaknya ya. Tanggal berapa lupa deponya. Tanggal 1. Yang jelas itu Rika merengengeh, awaknya meriang. Enggak begitu aja, cuman kurang enak badan. Iya. Meriang dikit biasanya kalau Rika ngerikin atau Kang Was ngerikin atau yang dari dulu kan juga blonyoin minyak kayu putih itu udah beres. Cuman kok awet teman kemarin ya. Lah makanya terus ya itu sampai rumah kan habis diblonyoin dikerikin sampean kan depan belakang sampai rumah gitu kan kurang resep aja. Terus minum obat sisa yang berapa bulan yang lalu biasanya kan sakit kalau minum itu sembuh kalau cuman meriang dikit. Tapi mungkin ada faktor dari kebiasaan dibekam ya. Oh, Itu mungkin lagi waktunya untuk dibekam kembali apa gimana itu? nah itu saya juga nggak begitu ini kalau punya duit ya bekam. Masalahnya jadi faktornya faktor uang dan umur. Udah sekarang Kalau udah clear itu ya. Saya bekam itu kan sudah hampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu rutin. Jadi refleksi dari kaki sampai kepala, habis selesai itu baru dibekam. Bekamnya bekam yang ambil darah apa? Ambil darah. Berarti mungkin kayaknya waktunya untuk bekam. Pokoknya sejak saya tahun 2014 setelah stroke, begitu stroke-nya udah mulai sembuh, 1 tahun, 2 tahun itu terus langsung bekam sampai sekarang. Oh, terus ini sebulan ini udah bekam belum? Alhamdulillah.
Belum. Oke lah kalau kayak gue terus ya. Ini kan teman-teman apa namanya kepengen tahu juga sebulan itu kemarin sesungguhnya karena kita mendapat kabar katanya Kang Heri itu positif. Maksudnya positif hamil apa positif apa nih? Saya itu kan laki-laki. Dibilang positif kan bingung juga. Kalau perempuan kan positif ya wajar. Nah, laki-laki kok positif kan orang gendeng apa? Lah terus positifnya positif apa? Ya itulah kan, masalahnya kan waktu itu kan ini asli. Saya tidak ada rekayasa dan hanya Allah yang pelindung saya. Hanya Allah kita minta memohon. Insya Allah, amin. Semuanya tidak ada yang rekayasa. Buat apa hidup kok? Kita hidup sama Allah dikasih apa-apa komplit kok rekayasa itu apa? Enggak ada. Iya tapi itu faktanya sampai pulang dari kita ke teman terakhir itu terus ngecek kesehatan. Ya, nanti dulu. Pokoknya begitu pulang, kan abis dikerikin Kang Inyong kan, dikerikin, nyampe rumah tuh ya biru, ya biru tapi apa masuk angin ke galon, apa kok lama banget, bener. Akhirnya minum obat yang biasanya meriang itu, ya sisa. Ya sisa 2 bulan yang lalu, apa 3 bulan atau 5 bulan lalu Pak. Tapi masih expired kan masih kelihatan. Terus minum. Nah sampai pagi itu ya biasa sih, makan tetap biasa, nggak ada masalah. Terus siangnya itu saya karena obatnya habis ya ke dokter 24 jam. 24 jam dikasih biasalah obat penurun panas, paracetamol. Paracetamol. Terus vitamin. Terus yang tiap hari diminum apa yang pokoknya yang ada cairan apa? Bukan kapsul, kapsul. yang biasa. Suplemen. Iya, suplemen itu ya, pokoknya minum 3 hari itu badan itu udah nggak panas, tapi hangat aja gitu. Nah, tapi keringetnya Kang. Keringetnya itu drodosan. Itu drodosan, pokoknya minum, habis minum drodosan. Ganti baju. Ya kan dilap-lap-lap. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Apa Anani. Nah, sampai obatnya habis, alhamdulillah sembuh. belum. Terus ke dokter. Terus ke dokter situ lagi 24 jam. Terus, nah itu kan ke dokter kedua 2 kali. Beda dokter? Enggak, ya itu tadi tetap yang 24 jam itu. Nah, dikasih surat untuk ke laboratorium. Oh, rujukan. Bukan laboratorium, ngecek lah darahnya apa nona. Begitu malamnya jam 7 saya masuk ke lab. Malam? Iya malam ke laboratorium kan nunggu 2 jam biasanya. Begitu nunggu 2 jam pulang biasa naik motor juga. Itu kategori lab apa itu? Untuk naik mobil deh karena gerimis. Enggak, labnya apa itu labnya? Labnya ya. Untuk mencari apa? Ya ada suratnya dari dokter, ada labnya semua. Suratnya komplit. Terus? Terus hasilnya berapa hari? 2 jam. Ditelepon, terus datang diterangin. Alhamdulillah katanya sih nggak ada apa-apa untuk mungkin untuk yang itu yang apa namanya yang diagnosanya dokter itu nggak ada apa-apa. Hasilnya negatif semua. Semua kayak tekanan darah, gula darah. Tekanan darah yang tinggi apa? Tensinya agak naik sedikit 157. Terus gula darah? Gula darah enggak. Bagus. Terus biasa, bagus. Biasa terus sama itu tidak apa meriang itu kan kalau emang panas mulut itu apa namanya itu? Ya demam. Ya yang masuk itu apa sih nggak ngerti. Kayak DBD. Iya kayak DBD nggak ada, ini kok nggak ada lah pokoknya gitu. Tapi ciri-cirinya itu kayak DBD nggak? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Apa Anani. Ya udah nyampe mana tadi? Jadi tadi hasil lab. Hasil lab itu nggak ada masalah. Cuman kan terus biasanya kan udah
hampir 6 hari kan Be. Tapi kok belum sehat seger greng gitu, belum ini. Masih Terus kubius. masih kemeringet aja. Ya keringet asam habis makan, terus minum obat keringetnya Tapi itu jerotosan. kayaknya normal deh. Kalau habis makan emang kita kubius. Iya, habis minum obat. Habis minum obat. Terus keringetnya gobios. Terus kalau gobios itu kan kalau kemulan biasanya nggak enak. Iya. Iya, itu Isi. enak. Itu kemulan biasa, enak. Rasanya adem. Enggak adem, cuman ya pokoknya ya enggak adem tapi tetap aja kalau kemulan enak gitu aja. Enak. Tapi enggak adem. Nah, terus akhir obatnya belum habis, saya lari ke dokter sebelah dekat rumah saya. Beda lagi. Yang udah biasanya mamanya anak-anak itu biasanya ke situ. Spesialis? Cocok lah gitu. Spesialis apa Oh, enggak ya dokter umum tapi emang pengalamannya lebih gitu? penuh lah Pak, tiap hari itu penuh orangnya itu banyak kan. Nah itu begitu minum obat terus disuntik, malam itu tidur enak nyenyak. Nggak kopius lagi? Ya udah mendingan, agak Ya. mendingan gitu. Cuman udah 2 hari kok masih aja gitu loh. Obatnya itu diganti sama dia, mau diganti sama dia. Tapi waktu itu kepala nggak pusing, nggak sakit ya? Pokoknya rasa Pusing tapi nggak punya duit maksudnya gitu. oh pusingnya nggak punya duit. Ya sama dong. Sempel. Ada nih kok. Minta mamanya aja. Habis kita nggak kerja. Enggak, terus terang, itu ada sakit kepalanya atau enggak? Kalau pusing sumeng kayak masuk angin apa segala macam kan suka itu. Belas. Mual enggak gitu? Lah, enggak sama sekali. Berarti memang betul-betul karena pusing penyakit efek nggak punya duit. Enggak Karena kan? masih nggak bisa kerja. Mungkin ya terus tapi kan aku kan biasanya di rumah tuh kan rikat lah gitu. Apa aja kerjaan dihajar Rajin, semua. rajin. Cuci mobil, nyapu, segala ngepel tembengnya itu. Cuci baju. Nah, ya aja diomongin. Nah, cuman itu kok nggak badannya nggak keren gitu. Nah, sama istri, mama deh anak-anak telepon Didit, tahu kan? Telepon Didit, suruh bapak harus bawa ke rumah sakit deh ngecek gitu. Apapun yang diarahkan dokter ikutin aja katanya. Terus abis itu ngecek ke dokter mana lagi tuh? Enggak, kan udah 2 kali tadi. Iya. Terus langsung ke rumah sakit besar. Rumah sakit untuk observasi. Rumah sakit besar. Nggak apa-apa. Kameramen kita. Aduh, penggemarnya banyak deh. Wah, kacau. Ya, saya kan masuk rumah sakit besar, bukan masuk, datang sama si Bontot. Tapi niatnya untuk periksa aja. Niatnya memang pengen Observasi lebih dalam lah. Ya enggak Lebih teliti lah. teliti lah gitu. Ya. Terus datang ke IGD, aku tuh maunya ke IGD. Langsung dites, dicek itu apanya tensi. Tensi. Alhamdulillah. Darah. Alhamdulillah naik. Ya tetap 157, biasanya kan enggak. Standarnya 180 ya? 130 kayaknya sih. Kan umurnya kita masih muda kan. Iya. 130 90 ya standarnya. Standarnya kayaknya itu. Kok naik 157 terus sama itu suster diarahkan ke IGD satu lagi di bawah gitu. Ada IGD-nya lagi karena rumah sakitnya ya mungkin Spesial. Ya nggak tahu dah, rumah sakitnya ada dua biji rumah sakitnya ya itu tuh juga. Pokoknya mungkin untuk Ini IGD spesial umum sama spesial khusus. Mungkin dah itu. Terus sampai bawah sono saya ditanya mau daftar, terus ditanya ada suster ditanyain saya ceritakan itu saya itu kemarin ke dokter ini ke lab ini obatnya silakan ini. Dikasih tahu. Terus dibilang apa? Dibilang sama susternya ya jangan-jangan apa jenenge diagnosanya takutnya kena COVID gitu. Iya. Kopet. Berarti langsung tambah naik lagi tensinya dong? Enggak. Saya enggak yang begitu tuh enggak ada urusan sama dia. Aku tuh taunya sama Allah. Iya. Bener. Karena apa? Saya tuh nggak apa-apa, wong aku jalan-jalan sendiri, makan-makan sendiri, nggak ngapa-ngapain, bener. Iya, tapi memang ada ciri-ciri orang itu begitu, tapi itu statusnya jadi OTG. Orang tanpa gejala. Lah sekarang belum dicek kok udah bilang OTG. Kan belum dicek. Kuanen. Lah kan belum dicek. Belum dicek. Terus ada bilang,
Bapak ada IGD sisa 1, tapi IGD-nya IGD COVID gitu. Bapak ada apa anunya menuju ke situ gitu no. Berani nggak? Apapun saja. Bener Kang. Apapun Masa saja. ditawarin begitu ya? Bener. Karena sisa 1 itu kan Kenapa nggak dieksekusi di IGD yang umum ya? ya, tapi dia katanya ada gejala ke situ loh. Katanya. Tapi belum diperiksa. Ya belum diperiksa, orang baru datang gimana? Oh, belum diperiksa tapi udah didiagnosa kan? Ya kok saya baru datang demi Allah. Kalau udah diperiksa itu di swab, diapain, di rapid itu baru ketahuan. Tapi gejalanya katanya gitu. Terus masuk IGD, IGD yang tinggal 1 itu. terus tanda tangan, Pak. Berani nggak? Ya berani aja, wong umur di tangan Allah. Saya niatnya itu ingin niatnya supaya keringat itu nggak terus-terusan, sembuh total ya kayak gini lah gitu biasanya. Permisi ya. Aku yang nggak tahu. Bener Kang. Tapi waktu itu nggak sakit kepala, nggak tapi juga biasa. Nggak kembung gitu. Lah boro-boro. Habis gitu ya masuk 1 malam. Terus nah itu yang begitu datang langsung dicek, yang ditempelin kabel banyak Iya, itu. iya. Apa namanya stetoskop apa segala Terus diambil darahnya, mungkin rapid ya, mungkin rapid. Nah Rapid. terus belum swab. Kalau rapid itu dari darahnya gitu. Rapid. Mungkin terus aku dengar dokternya ini katanya reaktif katanya gitu, reaktif kan. Terus besoknya, tapi saya biasa makan jam 1 malam dibeli nasi goreng enak juga. Terus apa namanya Swabnya besok. nggak sesek, Enggak. nggak ada apa namanya keluhan pernapasan. Boro-boro bener Kang. Tapi pokoknya kopius gitu. ya, tapi enak juga AC-nya. Mungkin AC-nya apa? AC sentral, ya? Bukan. AC-nya itu mungkin setelannya pas. Jadi ya nggak kemeringat tapi enak. Sempel. Terus sampai pagi itu kan cuman baru datang malam. Nah, itu belum dikasih obat. Nah, besoknya baru swab. Bilangnya ya tetap reaktif. Tapi waktu hasil rapidnya udah ya? Udah. Reaktif ya? Ya, Terus paginya reaktif. di swab. Ya swab terus di CT scan. CT scan ya? CT scan. CT scan katanya gitu. Nah, terus tapi saya terus ada obatnya, dikasih obat vitamin terus apa gitu terus diminum. Tapi terus saya baca sholat saya baca Yasin karena kan kayaknya malam Jumat. Kayaknya sih malam Jumat kayaknya. Baca Yasin pagi yang biasa wong saya nggak lah terserah lah mau dirujuk mana katanya mau dirujuk. Saya olahraga biasa kamar mandi habis sholat baca Yasin saya senam biasa Kang, senam. Terus dokternya pergantian dokter, yang dokter laki itu ganti perempuan, terus kemudian ditanya, nah ini ya biasa lah. Pertama gimana? Yo saya terangin. Pertama ya saya seperti tadi ke dokter pertama, kedua, ketiga, terus Bapak nggak merasa apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa sampai sekarang tuh nggak ada mual, nggak ada ini, nggak ada batuk, nggak ada segala. Alhamdulillah Dok. Terus dokternya mungkin tak guyonin, dia malah bertanya, Bapak ini gampang, perasaan nggak pernah sering ke rumah sakit sini, boro-boro, kok kayaknya saya sering lihat, ya Ibu sering lihat teman nggak tahu, nggak ceritain sekarang, demi Allah itu, susternya juga, Bapak, dia agak inget-inget mungkin. Ya inget ya, susternya itu dia bilang, Bapak mungkin ini ya, apa sering ke dokter sini ya, kok aku juga sering lihat katanya gitu, nggak tahu emang gue pikirin dalam hati yang penting gue sembuh gitu. Padahal sering lihat di dunia lain. Bener kan? Oke, terus berapa hari tuh? Cuman satu hari satu malam, terus ditambah setengah hari, yaitu tadi, terus katanya dikasih rujukan, cuman rujukannya nggak dapet, penuh melulu katanya. Mana lagi? Rujukan mau dirujukin ke rumah sakit khusus kopet loh, kopet, bukan kopet topet. Nah terus akhirnya aku ngikut aja Tapi itu yang diam dulu, aku ngikut aja sama dokter, terserah gitu. Tapi kalau nggak ada, kenapa nggak nah itu dokter perempuan itu ngelihat saya tuh mungkin dia seneng lucu apa, terus apa kayak itu, terus akhirnya Bang mandiri aja lah,
cepat sembuh katanya gitu. Cepat sembuh katanya. Ya, pokoknya dikemanain aja saya mau, di Mandiri juga mau. Tapi waktu itu statusnya apa? Dani menurut terakhir Danoxia terakhir Reaktif. reaktif itu sama non reaktif itu kan kategori rapid ya, bukan swab. Kalau swab kan Ada rapid dulu baru swab. swab statusnya apa? Ya Hasil. tetap. Ya, Reaktif juga. reaktif kan menuju positif kan Oh. gitu istilahnya, kata ada gejala untuk hidup punya Iya. virus dulu katanya. Virusnya apa coba kita kan nggak tahu. Cuman alhamdulillahnya terus dikasih, Pak tensi dulu ya. Udah suruh pulang, ditensi dulu. Waduh Pak 210 katanya. Waduh saya bilang itu. Rusak kali alatnya. Saya bilang saya nggak pernah dok. Iya Pak, enggak. Bapak stres kenapa? Aku bukannya stres, denger sebelah tuh ada yang ngiguk mulu gitu. Iya. Saya tidak stres dok, saya hanya Nggak kasihan. bisa tidur. Nggak bisa tidur sampai pagi, kasihan. Ya Allah kenapa sih orang mau sampai begitu? Tapi itu satu kamar apa beda kamar? ya sebelahnya namanya aja. juga los. Oh itu waktu masih di IGT. Iya, main ini mau di mana lagi? Oh belum ngamar nggak? Ya nggak ada Oh, kamar. nggak sempet ngamar. Emangnya ngamar, emang kita Nggak sempet ngamar bro. Oke teman-teman Abang Nane, itu tadi pengalaman fakta, pengalaman nyata, pengalaman Heri Sapalas yang divonis kena reaktif COVID. Alhamdulillah sekarang udah bisa berkumpul lagi, udah bisa mendapat kegiatan ya seperti biasa, dan status labnya, status medisnya sudah clear. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani amin. hidup kita menuju lebih sejahtera. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Oke, sampai jumpa dengan cerita yang lain. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lalai di subscribe. Oh iya, Subscribe. subscribe-nya. Kamu udah banyak subscribe nggak apa-apa. Iya, ditonton. Ditonton. Di skip. Ah. Karena biar untuk edukasi. Mm-mm. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi.